Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu bersama Lintang Kemukus. Buat teman-teman semuanya, kali ini saya mau menceritakan pengalaman dan kisah misteri saya berpuluh tahun yang lampau bersama orang tua saya. Waktu itu saya masih kecil dan belum mengerti apa itu yang namanya misteri. Sebelum menuju ceritanya, buat teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe dulu. Baiklah teman-teman, mari kita simak cerita seutuhnya. Awal kisah di tahun era 80-an. Saat itu aku masih berusia 7 tahunan. Aku memiliki seorang kakak. Kakakku yang bersekolah di jenjang SMP waktu itu. Sekolahnya jauh dari rumahku. Tiap sore aku diajak ibuku untuk menjemputnya karena jalannya jauh, melewati hutan, perkebunan, dan sangat jauh sekali waktu itu. Dan suasana perkebunan cukup gelap. Tapi demi meraih cita-cita anaknya, ibuku rela melakukan perjalanan sore gelap untuk menyusul anaknya yang balik dari sekolah. Sebenarnya kakakku dibekali oleh sepeda, tapi jalannya di kampung naik turun, jadi kebanyakan sepeda itu banyak dituntun tanpa bisa menaikinya. Tapi begitulah di era-era tahun itu. Pada suatu ketika di tahun itu, seingatku tahun 87-an, di saat ini yang pernah kita kenal dengan eranya Petrus, yaitu penembakan misterius. Di waktu itu, aku tak tahu pasti apa yang dirasakan ibuku. Apakah ibu takut? Apakah ibu sedih? Apakah ibu marah? Aku nggak tahu pasti. Sebagai anak-anak yang kurasakan, aku hanya menurut, mengikuti kemana ibuku pergi. Dan kebetulan waktu itu, aku dilahirkan, bapakku sudah meninggal. Jadi aku tak tahu pasti wajah dan rupa ayahku. Sahabat Lintang Kemukus semua, awal kisah misteri ini diawali waktu itu di hari Kamis, jam 4 sore. Seperti biasa tiap hari, aku dan ibu berangkat dari rumah, berjalan kaki, menyusuri jalan perkampungan, sampai beberapa waktu. Hingga akhirnya kami berdua sampai di perbatasan antara kampung dan perkebunan cengkeh. Sedangkan perkebunan cengkeh itu jaraknya jauh sekali. Waktu berangkat masih keadaan terang, sinar matahari masih ada, cahaya pun masih tampak
melihat sesuatu pun masih jelas. Tapi seperti biasa, kami berjalan. Ibuku sambil bercerita tentang segala hal. Dan aku waktu itu masih kecil, ikut menimpali cerita-cerita ibu sambil berceloteh yang gak jelas. Akhirnya, perjumpaan dengan kakakku yang baru balik dari sekolah menuntun sepedanya. Itu setibanya di tempat pertemuan itu di kampung yang jauh dari tempatku. Telah berjumpa, ibu memberikan sebotol air putih untuk menghilangkan haus anaknya. Tak lama kemudian kami balik bersama. Tapi semakin waktu, hari semakin gelap, semakin malam. Menyusuri rimbunya pepohonan cengkeh di perkebunan itu. Kami berjalan pelan sambil ngobrol. Dan waktu itu aku dinaikin di sepeda kakakku yang sambil dituntun dengan langkah yang kelelahan. Sesekali kakak menengguk air minum dari botol itu. Dan tanpa terasa hari semakin gelap, semakin masuk ke wilayah perkebunan. Jalannya makin nanjak dan suasana makin gelap, sepi sepanjang jalan itu. Dan sesekali menjumpai perkampungan dari pabrik itu ya. Lampu berkelap-kelip, tapi sekali waktu pepohonan rimbun lagi. Dan sampailah di tugu perbatasan antara perkebunan dan kampung. Disitulah pertama kali aku melihat sesuatu yang gak seperti biasanya. Di tugu perbatasan kampung itu, aku melihat sosok itu gak bergerak, dan sosok itu tetap diam, bersandar di tugu itu. Kami merasa biasa aja, dikiranya warga setempat, warga kampung yang sedang patroli atau sedang gak tahu lah. Tapi yang aku lihat, sosok itu gak bergerak, dan sosok itu tetap diam. Kami lewat, dan kami tidak curiga sedikit pun. Mungkin ibu dan kakakku agak merasa takut, karena ibu seorang perempuan dan kakakku seorang perempuan juga. Laki-laki satu-satunya saat itu hanyalah aku. Aku pun masih kecil, belum mengerti apa-apa. Setelah melewati tugu perbatasan itu, ibu dan kakakku berjalan semakin cepat, kayak merasa ada yang menakuti mereka. Sepanjang jalan kami terus diam, dan berjalan semakin cepat. Tibalah sampai di perbatasan kampungku. Di saat itulah kakakku mulai berani bercerita kepada ibu, dan aku hanya mendengarnya. Dan kakakku bercerita bahwa yang bersandar tadi sebenarnya mayat seseorang, korban dari penembakan misterius. Karena kakakku melihat ada noda darah yang mengalir di tubuh sosok itu tadi. Tapi waktu di tempat itu kakakku gak berani bercerita. Baru setelah sampai di perbatasan kampung inilah kakakku berani bercerita kepada ibu. Dan di tempat itu rupanya sudah terbiasa menjadi tempat pembuangan
mayat-mayat dari penembakan misterius itu. Cuma aku saja yang gak pernah melihatnya. Baru kali ini aku melihatnya. Dan bahkan ibu juga bercerita bahwa seringkali setiap menyusul kakak balik dari sekolah, sering di tengah perkebunan cengkeh itu diikuti sesosok yang gak ibu kenalin. Sosok hitam, kadang tanpa kepala, dan banyak lagi yang sering mengikuti ibu waktu jalan balik. Tanpa saya ketahui, tanpa kakak tahu. Tapi itu ibu sering sekali melihatnya. Dan bahkan ibu pernah bercerita juga di tempat tugu perbatasan antara kampung dan perkebunan tadi. Ibu sering mendengar rintihan seseorang yang kesakitan, kehausan, minta air. Tapi setelah dilihat, gak ada sosoknya. Cuman suara yang selalu menakuti orang-orang yang lewat. Di saat kayak begitu, ibu biasa merasa takut. Tapi mau gimana lagi? Demi anaknya yang mengejar ilmu, mengejar cita-cita, ibu rela mengerjakan itu semuanya. Dan itu ibu lakukan tiap hari, kecuali hari Minggu. Dan itu bertahun-tahun ibu dan aku menjalani kehidupan kayak begitu. Dan akhirnya tanpa terasa kami sampai di rumah. Dan kami merasa senang, gembira. Balik sampai di rumah, kakakku mandi, ganti pakaian. Lalu kami duduk makan bersama dan bercerita banyak hal. Dan kisah itu masih banyak kisah-kisah berikutnya. Buat teman-teman Rintang Kemuku semua, saya kira sampai di sini dulu cerita ini, dan ditunggu cerita berikutnya tentang kisah misteri Petrus, cerita pengalamanku sendiri. Dan saya kira sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.